Tuhan, selamat pagi, selamat datang kepada kita semua. Selamat kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan sudah tibakan kami di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau akan mengambil alih ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh mendapatkan berkat yang daripadamu pada waktu kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Tuhan kawali mereka, tibakan di tempat ini dengan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang tidak bisa ke gereja, yang bisa mengikuti ibadah kami lewat YouTube. Biarlah Tuhan juga menjamah hati mereka, menjamah hidup mereka. Mereka diubahkan oleh Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, ini ibadah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab. Membangun ke atas. Membangun ke dalam. Membangun keluar. Belum terbiasa, enggak apa-apa. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab. Membangun ke atas. Membangun ke dalam. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Bertumbuh berdasarkan Alkitab. Membangun ke atas. Membangun ke dalam. Membangun keluar. Apa kabar hari ini? Gesih. Boleh berdiri bersama. Apa kabar hari ini? Gesih. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang besar, yang memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Allah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal lamanya. Yes. Aman beri
pada kita, sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin. Panjang Yesus Allah, kita puji Dia. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin. Yesus Allah berkata, Yesus Allah berkata, Yesus, mari terukan, katakan Yesus Allah berkata, Yesus Allah berkata. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang berkata, Dia yang telah bangkit dari antara orang mati, menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Apa kabar hari ini? Oh, ada choir di depan. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Haleluya. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan karena firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita semua. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan itu perintah bagi kaki kita. Dia menuntun langkah hidup kita. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yes, sama-sama. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang kami, aman, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Mana tangannya? Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam. Saya mau lihat tangan-tangannya seperti burung Raja Wali. Bukan terbang tinggi di awan. Bapak Ibu mau terbang di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam kemuliaan, yes. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jemaat saja, mana suaranya? Bukan amin. Amin Tuhan, kan firman-Mu. Yes. Katakan dengan iman, bukan aman. Yes, haleluya, kami terbang bersama-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Kami aman bersama Tuhan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam. Nyatakan dengan penuh keyakinan, bukan aman.
tolong dibantu. Nah, mungkin pakai musik biar seru ya. Shalom Bapak Ibu. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Lagi, yang sebelah sini belum. Sama-sama. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun. Yeay, berikan kemuliaan Tuhan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiap hari sudah hafal ya. Pulang ke rumah hafal lagi. Siapa tahu besok di doa pagi disyalomkan lagi ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membawa saudara ada di tempat ini. Itu karena kasih-Nya yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu
sehingga Engkau membayar hidup kami, Engkau menebus hidup kami. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Yes, amin Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus
Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini jangan lewatkan lawatan Tuhan atas hidup. Pada pagi hari ini kita renungkan akan kebaikan Tuhan, terlebih khusus kebaikannya yang sangat besar telah mengorbankan hidupnya buat saudara dan saya. Mari secara pribadi ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan dengan bahasa Bapak Ibu Saudara. Ucapkan syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di sana kita akan menemukan bahwa terlalu besar pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau berkorban buat kami? Tapi ini komitmen kami. Kami mau hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupmu sepanjang minggu ini, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan engkau minggu ini, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Engkau sudah kuatkan, Tuhan sudah kuatkan engkau sepanjang minggu ini, katakan terima kasih. Tuhan sudah selamatkan engkau dari bahaya, katakan terima kasih Tuhan. Karena hanya ini yang kami dapat berikan Tuhan, ungkapan syukur kami dari hati kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, yes. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, amin. Tercurah untuk sekali lagi menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar, terlalu besar. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Tuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidup kami, untuk menebus hidupku. Mari kita menyembah Tuhan, berikan penghormatan. Kami menyembah Engkau Tuhan.
segala hormat kami. Haleluya, haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Kami berikan pujian kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami. Dan Kau memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Bahkan pengorbanan-Mu di kayu salib mengingatkan kami betapa besarnya kasih Allah bagi kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib yang tidak ternilai harganya. Demikian Engkau menghargai setiap umat-Mu yang datang kepada Tuhan. Tidak bisa dinilai oleh apapun. Hanya kasih Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Biarlah kami juga bisa melihat, merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kami. Setiap detail kehidupan kami, Tuhan memperhatikannya. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau melawat kami, mengurapi kami. Dan Tuhan mencurahkan Roh-Mu atas kami. Membaharui kehidupan kami. Mengubah kehidupan kami. Dan memberikan peran yang baru dalam kehidupan kami. Menjadi umat yang berubah dan mengubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian yang kami naikkan kepadamu. Dan kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami semua. Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar. Kami hanya bersandar kepadamu Roh Kudus. Biarlah setiap kata-kata, kosakata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga menjawab setiap kebutuhan jemaat Tuhan. Menjawab pergumulan jemaat Tuhan. Mereka yang menantikan jawaban dari Tuhan, Tuhan menjawabnya pagi hari ini. Melalui kehadiran-Mu di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini dan kami siapkan hati kami. Tanah hati yang terbaik untuk ditaburi benih ilahi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Sudah lupa rupanya. Tentu hari ini kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari ini sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di ibadah umum, kita akan melakukan penyerahan anak terlebih dahulu. Dan kepada orang tua dan anak yang akan diserahkan kepada Tuhan, diberi kesempatan untuk bisa duduk di depan. Hari ini yang akan diserahkan kepada Tuhan seorang putri yang bernama Priyanka Nareswari. Putra dari Yesudas Sifarat atau yang lebih keren disebut Pak Raji. Dan seorang ibu yang bernama Diah Hayu
Susetyo Dewi. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengajak kembali mengulang di dalam pembacaan di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sebagai orang tua tentu kita akan sangat berbahagia ketika melihat anak-anak kita dalam pelukan Tuhan. Melihat anak-anak kita dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian ayat-ayat ini mari kita sama-sama belajar bagaimana perhatian Tuhan kepada anak-anak kecil. Perhatian secara khusus kepada anak-anak kecil. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Biar dalam hal ini kita seperti yang tertulis di dalam Alkitab ini, kita seperti orang yang sedang membawa anak-anak kepada Yesus. Karena begini Bapak, Ibu, Saudara, dunia ini sekarang sedang ditawarkan dengan kemudahan-kemudahan. Kita tidak hanya bisa memberikan kepada anak-anak biaya untuk sekolah, memang itu perlu. Kita memberikan HP yang bagus untuk anak-anak, itu memang juga perlu. Kita memberikan fasilitas kepada anak-anak, itu memang diperlukan saat-saat ini. Tetapi jangan pernah melupakan bahwa anak-anak perlu Yesus menyertai mereka. Sebab tantangan kehidupan ini bukan semakin ringan. Tantangan kehidupan baik secara moral, secara ekonomi, bahkan di dalam ekonomi pekerjaan pun tidak semudah membalikkan tangan sekarang ini. Jika tidak disertai oleh Tuhan, maka anak-anak kita akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Itulah sebabnya jika hari ini di hadapan kita ada anak yang mau diserahkan kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita bisa melihat, oh anak kecil dibawa kepada Tuhan. Memang usia anak-anak itu memang dari antara 0 sampai 14. Kemudian ke atasnya itu sudah kaum muda. Artinya begini Bapak, Ibu, Saudara, perlu kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Kita perlu memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Di dalam gereja misalnya, juga perlu diberikan fasilitas kepada anak-anak yang cukup memadai, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan baik, mereka bisa mengalami Tuhan dengan baik, jika mereka juga mendapatkan perhatian yang khusus dengan baik. Itulah sebabnya tugas sebagai orang tua di rumah, tugas sebagai guru-guru sekolah minggu yang terbeban di sana, itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan, tapi itu pekerjaan yang merupakan amanat Tuhan bagi kita semua untuk membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Karena beberapa gereja mengalami kemunduran di bidang anak-anak. Jadi baik anak-anak remaja, kaum muda maupun anak-anak, mereka tidak lagi banyak berkecimpung di dalam gereja. Mereka lebih suka main di tempat yang lain, mereka sering berteman dengan orang-orang yang lain, dan mereka tidak terlalu banyak di gereja. Itulah sebabnya pagi hari ini kita diingatkan kembali
bagaimana kita memberikan porsi kepada anak-anak untuk mereka bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, juga doakan gereja ini sedang mempersiapkan lantai 3 itu untuk ibadah anak-anak khususnya. Di lantai 3 untuk ibadah anak-anak, supaya anak-anak merasa juga ini dunia saya, ini tempat saya. Dengan hiasan-hiasan yang nanti akan disukai oleh anak-anak. Supaya anak-anak betah dan nyaman. Anak-anak merasa bertumbuh di sana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama membentuk karakter anak-anak. Sekarang ini kita mendapatkan bonus demografi. Banyak orang-orang muda, banyak anak-anak. Tetapi apakah bonus ini kita bisa manfaatkan dengan baik? Kita bisa pergunakan dengan baik sampai akhirnya di tahun 2045 kita mengalami yang namanya Indonesia Emas. Tetapi jika anak-anak tidak dibekali dengan kuasa Tuhan, jika anak-anak tidak dibekali dengan firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah mereka, maka mereka bukan lagi menjadi generasi emas, tapi mereka akan menjadi generasi stroberi. Kena air sedikit, lonyot. Kena air sedikit, busuk. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membawa anak-anak datang kepada Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, supaya anak-anak bisa menang menghadapi tantangan-tantangan zaman yang sekarang ini sedang berjuang, saling berebut untuk menjadi anak-anak menjadi anak-anak yang egois, anak-anak yang sudah tidak lagi mempedulikan etika dan budaya, anak-anak lagi yang sudah tidak lagi memperhatikan kebenaran dan kekudusan. Tetapi kita akan berjuang sama-sama supaya generasi-generasi kita ada generasi yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian yang membuat hati kita terpukul barangkali ya. Ketika kita melihat ayat yang ke-13 itu. Akan tapi murid-muridnya memarahi orang itu. Murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Kenapa murid-murid yang harusnya mengenal isi hati Tuhan, tapi justru jauh dari Tuhan, jauh dari rencana Tuhan. Justru marah-marah, memarahi orang-orang yang membawa anak kecil datang kepada Tuhan. Saya sampaikan hari ini, saya tidak seperti murid-murid itu. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, bawa datang kepada Tuhan. Kalau ada yang mengatakan, jangan nanti bikin rame, bikin gaduh. Mari sama-sama kita memperhatikan. Lah memang anak-anak ya memang begitu. Ya pandai-pandai sebagai orang tua. Mungkin pernah saya ceritakan ini. Dulu saya sebelum jadi pendeta, ketika masih anak-anak, bukan seperti sekarang ini, saya lumayan bandel. Kalau di gereja itu lari-lari, katanya ibu saya. Tetapi masalahnya ketika saya lari-lari, ketika dikasih kue, saya ini diem. Makanya ketika saya ke gereja, ibu saya itu bawa kue yang banyak, kemudian saya disuruh duduk di antara kakinya ibu, kemudian ada kue yang banyak. Saya diem. Kan begitu aja. Untuk membuat anak-anak, Bapak Ibu yang tahu bagaimana membuat anak-anak itu tenang dan bisa tenang. Masing-masing anak tentu berbeda. Ada yang bisa dikasih kue diem, ada yang kasih mainan kemudian diem. Tapi artinya mari kita sama-sama. Kalau ada yang sempat lari-lari, janganlah kita menghakimi.
Warek-warek nuakal, gak usah begitu. Itu anak kecil yang perlu mengenal Yesus. Perlu anak kecil yang perlu dibawa kepada Tuhan. Kita sedang mempersiapkan generasi-generasi emas yang luar biasa. Kita sedang mempersiapkan orang-orang, anak-anak generasi berikutnya yang kuat di dalam Tuhan. Anak-anak yang akan membawa sukacita bagi keluarga. Anak yang akan membawa berkat bagi keluarga. Anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Dan itu bukan hanya ketika kita bekali pengetahuan saja. Tapi bimbingan, arahan, tuntunan, keteladanan orang tua akan membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak yang diperkenan oleh Tuhan. Biarkan anak-anak kita dalam pelukan Tuhan. Karena itu akan aman bagi dia. Aman bagi kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita akan mendoakannya dan saya mengundang untuk bisa berdiri di sebelah sana. Kita akan pujikan Aku Berserah, Aku Berserah. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri bersama-sama. Mari arahkan tangan dan doakan kepada Priyanka Nareswari. Supaya anak ini selalu dalam tangan Tuhan. Anak ini selalu dalam berkat-berkat Allah. Bapa di surga, hamba serahkan Priyanka Nareswari dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati anak ini, memberkati dalam pertumbuhannya, memberkati di dalam pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan psikologinya, pertumbuhan rohaninya. Hamba berdoa biarlah anak ini menjadi anak yang diberkati Tuhan. Kelak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Tuhan memberkati. Hamba serahkan Priyanka Nareswari ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Hamba berdoa untuk kedua orang tuanya, Pak Raji dan Ibu Hayu. Tuhan akan memberkatinya. Hari ini serahkan kepada Tuhan, karena kami menyadari keterbatasan kami dalam mengawasi, mendidik, memelihara, menjaganya. Kami butuh Tuhan untuk menjaga anak ini. Berkatilah kedua orang tuanya dalam tanggung jawab mendidik, membesarkan, dalam memberikan teladan iman kepada anak-anaknya. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini tangan Tuhan memegang dan memeluk keluarga ini, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan lanjutkan, dan pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, betapa pentingnya kelemah lembutan. Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk mengalami dan didapati bahwa kehidupan kita adalah menghasilkan buah-buah yang dari Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan menurut Bapak Ibu apa kira-kira? Ada yang bilang kelemah lembutan saya, betul? Kelemah lembutan sabar. Dan itu tidak salah. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat, dan mungkin kita bisa sedikit terkejut atau mungkin kita shock mendengar bahwa banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga mereka tidak lagi menjadi orang yang lemah lembut. Tidak bisa mengendalikan amarahnya sehingga mereka berurusan dengan pengadilan. Dengar kemarin anak seorang pegawai pajak yang tidak bisa menahan amarahnya, kemudian dia ngebuki temannya, kemudian sampai meninggal dan akhirnya berurusan dengan hukum. Banyak hal di antara berita-berita yang kita dengar, bahkan yang paling heboh kemarin, ada seorang yang melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yang sangat viral di Sidoarjo, karena yang melakukan itu adalah seorang pendeta. Kekerasan bisa dilakukan oleh suami kepada istri, istri kepada suami. Bisa juga orang tua kepada anak. Bisa juga anak kepada orang tua. Seberapa banyak juga orang tua menganiaya anak-anaknya, bahkan membuangnya, membunuhnya. Berapa banyak juga anak-anak juga menyakiti orang tuanya dengan perkataan-perkataannya, dengan emosinya, bahkan ada yang berani memukul orang tuanya. Itu adalah kemarahan emosional yang tidak terkendali. Kita akan belajar hari ini betapa pentingnya kelemah lembutan di dalam kehidupan kita. Bahwa kelemah lembutan itu adalah nilai-nilai surgawi yang mesti menjadi nilai-nilai kita. Sekali lagi, kelemah lembutan itu adalah nilai-nilai surgawi yang mesti juga menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu bukan berarti salam, selamat pagi. Barangkali kalau pas kakinya keinjek, permisi Bapak, kaki Bapak ada di atas kaki saya. Kelemah lembutan itu bukan hanya soal bahasa, walaupun itu penting. Tetapi kelemah lembutan itu adalah penguasaan diri kita. Bahasa aslinya prautes. Bahasa lidah saya lidah Jawa, tapi kalau mengatakan strength under control. Semoga tidak salah. Jadi kekuatan yang di bawah kendali kita.
Itu lemah lembut. Lemah lembut itu begini, Bapak Ibu bisa membalas, tapi Bapak Ibu mengendalikan diri untuk tidak membalas. Bapak Ibu bisa mau berkata-kata kasar, mau berkata-kata kotor, tapi bisa mengendalikannya dan tidak jadi kata-kata kotor. Itu kelemah lembutan. Jadi bukan soal bahasa, tapi itu juga menentukan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi itu adalah nilai surgawi yang akan menjadi nilai kita. Matius 5 ayat 5 bisa ditampilkan. Ini ayat yang Bapak Ibu pasti sudah menghafalnya. Tapi biarlah ini menjadi bagian dari kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini nilai surgawi yang hendak ditanamkan dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang lemah lembut. Tuhan hendak menurunkan karakter surgawi di tengah-tengah umatnya. Sehingga umatnya ini menjadi umat-umat yang memiliki kelemah lembutan. Bisa mengontrol dirinya. Karena mereka akan memiliki bumi. Orang-orang yang bisa mengontrol dirinya, janji Tuhan, mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi ini juga disebutkan sebagai orang-orang yang memiliki keberhasilan. Orang-orang yang lembut akan mewarisi bumi. Karena bumi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itulah sebabnya bumi dulu, kemudian tanam-tanaman, ikan-ikan, dan segala sesuatunya, baru terakhir manusia. Ada janji Tuhan yang besar ketika karakter manusia itu selaras dengan karakter Allah, yaitu lemah lembut. Karena mereka akan mewarisi dan memiliki bumi. Yang kedua, ketika mereka menjadi orang yang lemah lembut, mereka diberi hak untuk berbahagia. Yang berbahagia ini bukan orang yang kasar, tetapi yang berbahagia ini adalah orang yang lemah lembut. Kalau orang yang kasar berbahagia diganti aja, berbahagia orang yang kata-katanya kasar. Tapi yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Ada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Dan ini juga dijelaskan oleh Yesus sendiri. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-29, kita bisa perhatikan bersama-sama. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Yesus menyatakan dan memberikan teladan apa menjadi karakter surga dibawa dalam diri Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Memberikan contoh untuk bisa mengontrol kekuatannya. Ketika Yesus diludahi, ketika Yesus dicaci maki, apakah dia membalas? Bisa saja dia membalas, tetapi dia bisa mengontrol kekuatan itu untuk tidak dikeluarkannya. Ketika dia dipukuli, ketika dia dicaci maki, ketika dia direbut jubahnya, ketika dia dicambuk, Yesus tidak mengatakan, awas, tunggu waktu yang terbaik, aku akan balas. Dia tidak mengatakan begitu. Orang yang memiliki kelemah lembutan tidak menunggu waktu untuk membalas dendam. Orang yang lemah lembut tidak menunggu waktu untuk menjatuhkan orang. Tapi dia terus mengampuninya. Contoh lain adalah Yusuf. Ketika dia dijual, ketika dia
dimasukkan ke sumur, kemudian dijual, kemudian dia dimasukkan dalam penjara, dan pada akhirnya proses itu dia lewati. Kemudian di pasal-pasal yang terakhir ketika Yusuf menjadi orang besar, biasanya ketika muda dianiaya, ketika menjadi orang sukses biasanya ditenono, le aku dadi wong. Nah sekarang bukan jadi orang apa? Jadi kecenderungan manusia akan berupaya untuk membalas dendam. Tetapi kelemah lembutan sebaliknya. Dia akan bisa berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dengan tujuan untuk memelihara seluruh bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu terzolimi, tersakiti, bisakah berkata, kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi dengan situasi seperti itu kita bisa mengatakan, itu ada rencana Tuhan buat diriku untuk menjadi yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, karakter Allah dicontohkan kepada Yesus. Dan ini juga akan dicontohkan oleh jemaat GSCA Maranatha Family Batu. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang lemah lembut. Bapak Ibu akan menjadi orang yang memiliki bumi. Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang berbahagia dalam arti yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, karena menurut John Maxwell begini, 10% itu proses kehidupan. 10% itu peristiwa kehidupan. 90% adalah keputusan kehidupan dalam diri kita. Ada beberapa yang waktu itu ketika pelayanan di Panjen, begini, ada seorang yang sedang jatuh cinta. Kemudian tiba-tiba yang laki-laki datang dan dia mengatakan, sudah hari ini kita tidak cocok lagi, kita putus. Kemudian dia menangis, meraung-raung. Dia sedih, dia susah. Kemudian apa yang terjadi dalam dirinya, dia memutuskan semua laki-laki jahat. Peristiwanya hanya beberapa menit, barangkali kata-kata itu hanya beberapa menit. Tapi dampaknya bisa berbulan-bulan, dampaknya bisa bertahun-tahun. Bahkan ketika ada yang mendekati, dia tidak mau lagi. Padahal yang mendekati sudah sambil menyanyi, tak semua laki-laki bersalah padamu, kan enggak begitu semua. Dia dengan tulus tapi dia tolak. Dan akhirnya sampai hari ini dia memutuskan keputusan yang dia pilih untuk selalu membenci kepada orang laki-laki. Termasuk ketika saya kunjungan, saya tidak pernah dibukakan pintu. Karena saya laki-laki. Jadi istri saya yang maju. Dan kalau sama istri mau. Gitu. Bapak Ibu Saudara, ini proses kehidupan. Yang hanya sesaat saja kehidupan terjadi. Tapi respon kita seperti apa? Itu akan membawa kita pada keputusan-keputusan. Makanya perlu kita belajar kepada Tuhan untuk kita memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut yang pertama bisa meredakan pertengkaran. Amsal 15, kita akan lihat ayat 1 dan 2. Kalau Bapak Ibu di rumah tangga sempat cekcok, bertengkar, gunakan kata-kata ini. Ini ayatnya. Jawaban yang lemah lembut meredakan
kegeraman. Tapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohannya. Mari kita belajar untuk kita memberikan jawaban dengan kelemah lembutan. Karena itu akan meredakan kegeraman, kemarahan. Jadi ibu-ibu, kalau bapak-bapak misalnya kata-katanya mulai meninggi dan cenderung akan marah, jangan dibalas dengan nada tinggi juga. Nanti bisa perang Brontoyudo di keluarga itu. Kalau ada bensin, jangan disulut dengan api, tetapi diredamkan dengan kata-kata yang lembut, lemah lembut. Amin. Kita belajar untuk bisa menghindari pertengkaran-pertengkaran yang tidak berarti, yang merugikan kita semua, yang merugikan keluarga kita, untuk kita bisa bergaul, berdamai dengan semua orang karena jawaban-jawaban yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara, jadi kalau ada bom mau meledak, tugas kita adalah menjinakkan bom itu. Kalau dulu pernah saya main petasan, sekarang enggak boleh lagi main petasan. Dulu kan main petasan itu besar-besaran. Tapi kalau petasan itu mau meledak, bagaimana kita mengatasinya supaya tidak bisa meledak? Beberapa teman waktu itu dikasih kaleng, tutup kaleng, tetap jeblok, ya pecah semua, tetap meledak. Tetapi ketika ada petasan mau meledak, ambil sumbunya, potong, dan itu tidak akan meledak. Kelemah lembutan seperti itu. Seperti kita sedang memotong sumbu petasan yang mau meledak. Sehingga tidak ada ledakan-ledakan yang terjadi. Bahkan kelemah lembutan ini menjadi syarat seorang pelayan Tuhan sebenarnya. Syarat menjadi hamba Tuhan kalau di GSCA. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi ramah terhadap semua orang, cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan datang kepada Yesus. Kelemah lembutan ini yang akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kelemah lembutan ini akan meredakan kritik. Sebab kalau ada kritik kemudian dibalas dengan yang lebih besar lagi, maka itu juga akan rame. Kadang terjadi di sekitar kita. Kalau orang rambutnya keriting gitu biasanya manggilnya ya keriting kan gitu. Kalau orangnya badannya cukup besar, biasanya manggilnya dut gitu. Dut sini dut. Kalau kurus manggilnya cungkring gitu. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi. Kalau itu disematkan kepada kita, kemudian kita marah-marah, itu tidak akan menyelesaikan kritikan. Kritikan itu akan berhenti sendiri ketika kita mengubah kehidupan kita. Ditanggapi dengan baik, ditanggapi dengan kelemah lembutan. Pak Elia ini kok pakai jasnya mesti hitam aja gitu. Gak pernah berubah, sekali-kali merah, hijau, kuning gitu. Lah punyanya itu. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada juga dasi besar kebesaran, itu dasi apa lap itu. Dasi kekecilan, jadi itu dasi apa tali itu gitu.
Jadi selalu ada yang disampaikan, memang bawaannya begitu. Tapi ketika ditanggapi dengan baik, lemah lembut itu akan meredakan kritik. Ibaratnya begini, kamu itu cerewet seperti cecek. Kalau kita marah, ya kamu itu seperti kadal. Gitu. Marah lagi, ya kamu seperti biawak. Ada yang besar lagi, kamu itu seperti buaya. Gitu. Tidak akan pernah berhenti ketika kita menanggapi hal-hal yang seperti itu. Tetapi sebagai koreksi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian yang ketiga, kelemah lembutan itu menjadikan kita pribadi yang menarik. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang suka berteman dengan orang yang kasar? Ada kira-kira? Kan paling tidak lebih senang tertarik kepada orang yang lemah lembut, bukan? Kalau kita mau menjadi orang yang menarik, jadilah pribadi yang lemah lembut seperti Yesus lemah lembut. Jadilah pribadi yang lemah lembut. Sekali lagi bukan soal bahasa, tetapi kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Ada orang yang marahi kita. Kita bisa ada hak untuk membalas kemarahan itu. Tapi kita ngengkrek kemarahan itu apa? Mengendalikan kemarahan itu, tidak jadi marah. Itu lemah lembut. Lemah lembut bukan marah kemudian ada orang marah gitu. Enggak. Dengan bahasa lembut. Iya, memang kamu bodoh, kamu gak etos, kamu melarat. Itu bahasanya halus, tapi kasar sebenarnya. Tetapi sekali lagi, kelemah lembutan itu adalah hak kita untuk marah, hak kita untuk mengeluarkan kata-kata kasar, tetapi kita bisa mengendalikan kekuatan itu untuk kita atur. Orang yang lemah lembut itu, kapan dia marah, dia tahu. Kapan dia harus berlaku sabar, dia tahu. Kapan dia harus berkata lemah lembut, dia tahu. Jadi gak antem kromo aja. Kelemah lembutan itu adalah penguasaan diri. Kalau tidak salah, strength under control. Kekuatan yang berada di dalam kendali kita. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang terakhir, kelemah lembutan itu mendatangkan keberhasilan. Pernah Bapak Ibu ditelepon oleh seorang sales, halo selamat pagi Bu, saya mau menawarkan ini. Sudah, saya sibuk, telepon 2 tahun lagi. Gitu. Apakah sales itu marah-marah? Ibu ini gak ngerti, saya penting-penting, telepon suruh 2 kali, 2 tahun lagi. Enggak toh, tetap sabar. Iya baik, nanti kalau ada waktu saya akan telepon lagi ya Ibu. Kalau datangi sales, bagaimanapun juga mereka diajarkan untuk lemah lembut. Menghadapi penolakan, tantangan, dia harus tetap lemah lembut. Kalau kita nawarkan jasa, kemudian orang nolak. Ibu itu sudah jelek, gak punya, nolak lagi dagangan saya. Gak akan jual, gak akan laku itu. Beberapa juga waktu ada delay pesawat, semua pada ngumpul di customer service di penerbangan itu. Dan reaksi banyak orang, ada yang marah-marah. Ini penerbangan seperti apa? Dia merugikan, dia marah-marah sampai gebrak-gebrak meja. Tapi yang ada di dalam seorang wanita yang cantik ngomong, sabar Pak, itu bukan ini masih dalam proses. Tunggu ya. Bapak mau makan apa, mau minum apa, itu langsung reda gitu. Tidak langsung marah-marah. Bapak marah-marahi saya. Ini bukan salah saya, pesawatnya kamu salahkan. Pesawatnya rusak kok saya dimarahi gitu. Kan enggak gitu. Bapak Ibu Saudara, kelemah lembutan ini pun juga bisa dilatih secara profesional. Tetapi dalam kekristenan biarlah ini menjadi karakter kita. Bukan hanya kelihatan lemah lembut, tapi hatinya jahat. Tapi mari kita menjadikan karakter Kristus dalam diri kita. Menjadi orang yang lemah lembut. Di mana itu akan membawa kita menjadi pribadi yang menarik. Menjadi berhasil dalam kehidupan kita.
kita akan memperbaiki diri dan akan meredakan, menghentikan kritikan. Dan itu akan menyelesaikan pertengkaran dengan kelemah lembutan. Kalau Bapak Ibu ingin bertengkar ya marah-marahlah. Kalau ada orang marah, ikutlah marah. Maka akan geger tentunya ini. Tapi kalau Bapak Ibu lemah lembut dengan kerendahan hati, niscaya hati kita akan berbahagia. Bukan kebahagiaan karena kita mengalahkan orang. Tak suweneni entek ngamek kurang golek cek kapok kon. Bahagia saya, bukan itu bahagianya. Bahagianya itu adalah ketika kita bisa ngontrol diri kita dengan baik. Sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Bulu yang terkulai tidak malah dipatahkan, tetapi dikuatkan selalu. Kelemah lembutan itu membawa kekuatan yang baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan Maha Baik, Dia akan menolong dan memberkati kita semua. Di hadapan kita ada perjamuan kudus. Jika kita belum lemah lembut, Roh Kudus akan menolong kita, menjadikan kita menjadi orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Hari ini secara khusus kita akan menyanyikan Bapa lembutkanlah hatiku. Main ayah. Lagu lama, sekaligus kita mohon kepada Tuhan, Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku, tu dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku, ku dapat menjadi saksimu. Sekali lagi Bapa lembutkanlah. Bapa, hatiku, ku dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah hati kami. Bentuklah diriku, tu dapat menjadi saksi dan mengerti rencanamu, dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Pelayan-pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Kita akan melayani jemaat Tuhan dengan kelemah lembutan yang dari Tuhan. Kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hati kami, sebagaimana kelembutan ini merupakan nilai-nilai surgawi, seperti yang dicontohkan, yang diakui oleh Yesus. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut. Jika Tuhan dapati kehidupan kami tidak ada kelemah lembutan, Roh Kudus berikanlah itu dalam diri kami. Kelemah lembutan yang menjadi karakter kami,
yang lahir dari dalam hati kami. Jika masih sulit, biarlah anugerah-Mu turun atas kami. Jangan kami terus-menerus dikuasai oleh keadaan, tapi biarlah kami menguasai keadaan. Tuhan akan memberkati kami. Dan di hadapan kami ada perjamuan kudus. Ada roti dan anggur yang akan diberkati oleh Tuhan. Menjadi tubuh dan darah Yesus. Menjadi pribadi Yesus yang menyatu dengan kami. Sehingga kelemah lembutan pun menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah perjamuan kudus pagi hari ini. Berkatilah roti dan anggur yang ada di hadapan kami pagi hari ini. Dengan berkat yang dari Allah Bapa, di dalam putranya Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Biar Tuhan memberkati perjamuan kudus kami pagi hari ini. Mata kami barangkali tetap melihat itu ada roti dan anggur. Tapi biarlah iman kami percaya itu adalah tubuh dan darah Yesus yang terpecah bagi kami, supaya kami hidup kami seturut dan sejalan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah pelayan-pelayan perjamuan kudus yang akan membawa tubuh dan darah Yesus sampai kepada jemaat Tuhan. Layakan kami dan ampuni kami manakala ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami pahami dan itu salah di hadapan Tuhan. Biar kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Pada satu bukit jauh dari sini, jauh dari sini, kulihat salib berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Apakah semua sudah terlayani dengan baik? Bapak-Ibu yang belum terlayani bisa angkat tangan. Tuhan bisa terlayani. Yang atas sana dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu.
melayani, mari kita berdiri bersama-sama. Pegang tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Jika Bapak Ibu membutuhkan kelemah lembutan, mohon kepada Tuhan. Biarlah kebersamaan di dalam Yesus, dalam perjamuan kudus, menjadikan kita seorang yang lemah lembut, mampu menguasai diri kita dengan baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari dengan percaya kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan cawan dan pegang dengan tangan kanan, angkat lebih tinggi dari kepala kita, menghargai dan menghormati Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari dengan percaya kita bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita menyadari bahwa tangan kita ada isinya karena Tuhan yang memberkati kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, dengarkan firman Tuhan. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat kita. Oh, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian kita, bagi Dia segala hormat kita. Haleluya, haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan, bagi-Mu Tuhan segala hormat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi ini Tuhan memberkati kami. Kami percaya segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat tepat pada waktunya terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya keluarga kami sedang dalam berkat Tuhan. Kami percaya pekerjaan kami sedang dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kelemah lembutan mewarnai hari-hari kami, supaya kami menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
inilah tubuh kami persembahkan kepada Tuhan. Untuk kami bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan-persembahan kami. Biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Kami akan memberikan persembahan-persembahan kami dengan sukacita. Karena Tuhan telah mengasihi kami. Tuhan telah memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan persembahan-persembahan kita. Bapak Ibu yang memberikan persembahan melalui tunai bisa ke depan. Bapak Ibu yang melalui non tunai bisa scan barcode yang ada di kursi, di belakang kursi itu masih bisa dipakai. Jadi Tuhan akan tolong kita semuanya. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Ku bawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Ku bawa persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk misi. Persembahan untuk hari-hari besar yang kami akan lakukan. Persembahan-persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Sehingga di antara kami tidak ada yang berkekurangan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat Allah. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar kami kelola dengan tepat, dengan benar. Setiap persembahan yang masuk, setiap rupiah yang dipersembahkan kepada Tuhan, setiap rupiah yang dikeluarkan bagi pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah kami lakukan dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, dengan rasa takut kepada Tuhan, sehingga benar setiap apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, apa yang kami gunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, untuk kemajuan pengembangan GSCA Maranatha Family Batu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan yang akan disampaikan oleh Ibu Evelyn, Sekretaris Gereja. Dan Bapak Ibu saya sampaikan pembangunan sedang proses untuk di lantai 3. Kalau Bapak Ibu belum lihat, silakan lihat ke atas, paling tidak berdoa di sana supaya pembangunan itu selesai dan bagus dan baik
untuk bisa dipakai untuk sarana-sarana pelayanan. Bisa naik ke atas, jadi bisa lihat progresnya supaya nanti tahu kalau sudah jadi. Tuhan tolong kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita semua pada pagi hari ini, yang terutama untuk esok kita akan mengadakan ibadah penghiburan yang ke-7 atau 7 hari dari almarhumah Ibu Kaho yang akan diadakan di kediaman almarhumah pukul 6 sore. Dan di kesempatan yang sama akan juga diadakan ibadah kaum pria integritas wilayah 3 pukul 6 sore di GSCA Kasih dan Iman. Tetapi kemungkinan kita akan fokuskan bahwa kita akan datang di ibadah penghiburan pada hari esok. Dan selanjutnya bagi para panitia Hari Besar 2024, nanti sebentar kita akan adakan rapat setelah ibadah ini 9.15 di ruang belakang. Dan untuk ibadah selanjutnya yaitu yang pertama seperti biasa, doa pagi akan tetap kita adakan setiap pagi hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4:30 pagi. Dan dilanjutkan untuk hari Selasa bagi para kaum wanita akan adakan ibadah kaum wanita pukul 5 sore pada hari Selasa dan dilanjutkan dengan latihan-latihan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pada hari Rabu kita juga akan adakan ibadah MPC pukul 6:30 malam di tempat ini. Dan dilanjutkan juga pada hari Jumat MPC 2 kita akan adakan di tempat ini juga pukul 6 sore. Dan pada hari Sabtu kita akan adakan ibadah kaum muda remaja di tempat ini. Bapak Ibu, dan untuk anak-anak pada hari ini diadakan kembali ibadah sekolah minggu pukul 9.15. Dan itu saja pengumuman dari kami. Kami mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa diagendakan. Jadi nanti tanggal 22 Desember kita akan mengadakan perayaan Natal. Jadi Bapak Ibu yang hendak bepergian keluar kota, barangkali bisa diatur schedule-nya, diatur jadwalnya, supaya nanti bisa keluarga besar GSC Amanata Family Batu bisa merayakan Natal bersama-sama tanggal 22 Desember. Ajak handetolan, kenalan, sahabat-sahabat yang membutuhkan Yesus, supaya di Natal itu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian juga untuk anak-anak, jangan lupa nanti anak-anak juga akan dibawa dalam Natal ceria anak-anak sekolah minggu tanggal 7 Desember. Di tempat ini mereka akan bersukacita merayakan Natal dan keseruan dan keceriaan Natal akan menjadi bagian dari kita semuanya. Dan saya sampaikan juga memang dalam perayaan Natal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemarin saya sempat lihat kira-kira sekitar 19.200.000. Jadi persembahan yang di kotak yang tengah itu memang difokuskan untuk 2 bulan ini untuk persembahan Natal. Supaya nanti bisa, kalau Bapak Ibu secara spesifik mau memberikan persembahan Natal, ada apa-apa. Kalau ini persembahan-persembahan yang biasa dilakukan untuk musik dan lain sebagainya, kalau mau memberikan persembahan Natal secara khusus tidak apa-apa. Jadi dikasih nama atau bisa transfer bank, dikasih keterangan untuk Natal, pencatatannya akan lebih baik. Jadi yang secara khusus akan dicatat terperinci baik via bank maupun yang ada namanya. Sementara yang persembahan yang secara umum ini akan dijadikan satu, akan dilaporkan sebagai pemasukan dan dijadikan satu. Dan Tuhan akan tolong kita semua. Ini merupakan kerinduan kita bersama. Ini juga mari kita juga pikul bersama-sama keceriaan Natal ini dengan sukacita. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Sekali lagi terus berdoa untuk rencana di atas itu, kemudian juga pembangunan lainnya, teras yang sudah bocor ini mau masuk hujan, teras gereja itu juga akan segera nanti selesai di atas langsung ke situ untuk perbaikan-perbaikan yang darurat-darurat akan diperbaiki, baru kemudian yang parah itu yang sebelah sini karena membutuhkan biaya yang banyak, maka
cukup butuh waktu, dan doakan supaya nanti juga kita diberkati Tuhan. Kemudian pemerintah juga melirik tempat ini untuk menjadi tempat untuk dipakai untuk sarana-sarana pemerintahan, sehingga akan dibangun, akan diselesaikan dengan baik. Tuhan akan menolong kita semua. Juga mohon doanya, besok saya akan mengikuti rapat majelis pusat di Batam, kemudian sampai tanggal 7, kemudian tanggal 7 malam rapat misi di Singapura sampai dengan tanggal 12. Jadi saya pulang tanggal 12 sore, dan Tuhan akan tolong doakan supaya organisasi kita, pembahasan-pembahasan di organisasi kita berjalan dengan baik. Kemudian misi yang akan kita kerjakan untuk suku-suku terasing, orang-orang yang berada di tempat-tempat yang sulit-sulit bisa teratasi dengan baik, bisa ditolong dengan baik, dan ini membutuhkan juga kerjasama yang baik di antara gereja Sidang Jemaat Allah sedunia. Jadi di Singapura itu ada gereja Sidang Jemaat Allah di sana, Trinity namanya. Nanti kita akan ke sana sampai dengan tanggal 12. Doakan supaya Tuhan memberkati pergi dan pulang, dan jemaat juga dalam pelindungan Tuhan semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran Ya Allah. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memperhatikan dan memberkati ibadah kami pagi hari ini. Biar Tuhan memberkati kami yang datang dengan berkat-berkat yang dari Allah. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah keluarga kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang bahagia, keluarga yang menghadirkan suasana surga ada di keluarga kami. Menjadi keluarga bahagia yang dapat dirasakan dan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah setiap pekerjaan kami. Biarlah pekerjaan kami adalah pekerjaan yang diberkati Tuhan. Di tengah-tengah tantangan, kesulitan-kesulitan yang ada, biarlah terobosan-terobosan baru terjadi di antara kami. Sehingga jemaat Tuhan bisa menemukan dan mendapatkan pekerjaan di mana mereka diberkati Tuhan. Mereka berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat-Mu. Hamba berdoa untuk setiap hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, berdoa kepada Allah, menaikkan permohonan, doa dan penyembahan kepada Tuhan. Baik ketika kami membangun mezbah keluarga kami, ketika kami beribadah raya, biarlah perkenanan Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Jika ada yang lemah tubuh karena sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang dalam kesulitan-kesulitan hidup,
biarlah mereka bisa melihat pertolongan yang dari Tuhan tepat pada waktunya. Anak-anakmu yang hendak bepergian, kiranya Tuhan akan menyertai pergi dan pulang mereka dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami semua dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Kami serahkan rencana kami untuk merayakan Natal, baik Natal umum tanggal 22 Desember, KKR Natal tanggal 25 Desember, tutup tahun tanggal 31 Desember, dan perayaan sekolah minggu tanggal 7 Desember. Tuhan akan memberkatinya. Pembiayaan yang kami butuhkan Tuhan akan mencukupi, memberkati melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Melalui pekerjaan kami Tuhan memberkati, dan kami akan melakukannya bagi Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pembangunan, khususnya untuk ruang-ruang sekolah minggu. Bagaimana kami memperhatikan anak-anak supaya mendapatkan tempat yang layak, tempat yang cukup representatif buat anak-anak. Tuhan akan memberkatinya, sehingga ketika saatnya tiba bisa digunakan dengan baik. Kami akan bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kegiatan sepekan, biarlah dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami serahkan pilkada 27 November, Tuhan akan memberkati, khususnya di Kota Batu. Tuhan akan membawa semua dalam keamanan, ketentraman, dan kami berdoa, biarlah yang jadi pemimpin adalah umat-Mu yang takut kepada Tuhan, yang hidupnya memelihara kebenaran-kebenaran Tuhan. Sekalipun mereka belum percaya kepada Yesus, tetapi nilai-nilai kehidupan yang mereka kerjakan adalah nilai-nilai kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah bagi kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.